menerima tafail. Mana tafail itu? Tafail itu ta yang ada pada tasrifan fi'il madi. Mana? Ta tuma tum ti tuma tunna tu. Nah itu tafail. Ta tuma tum ti tuma tunna tu. Ya. Sekali lagi, ta tuma tum ti tuma tunna tu. Nah itu tafail. Jadi kalau ada kata, ada kalimat diakhiri oleh tak fa'il, berarti kalimat itu disebut kalimat fi'il madi. Ya, kalimat fi'il madi. Contoh qara'tu. Nah, qara'tu ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il madi. Kenapa? Karena ada tak fa'il di akhirnya. Ya. Karena ada tafail maka disebut fi'il madi. Darabtu, ya, ada tafail tu. Atau nasorta. Nah, nasorta, kata nasorta itu disebutnya fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Kenapa? Karena ada tafail yaitu ta. Itu tanda yang pertama. Yang kedua tandanya itu menerima tak tanis yang sukun. Menerima tak tanis yang sukun. Jadi tak tanis ini harokat asalnya adalah sukun. Sehingga dibaca apa? Kalau qoro'a berarti dibaca qoro'at. Ya. Kalau doroba berarti dibaca dorobat. Nah maka kalau ada kata diakhiri oleh tak tanis yang sukun ini berarti itu adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya adalah fi'il madi. Fi'ilnya adalah fi'il madi. Tapi nanti memang harokat tak tanis itu walaupun dikatakan di sini ta'u ta'nis as-sakinah, tak tanis yang sukun, tapi nanti terkadang diharokati dengan kasroh atau fathah ketika terjadi iltiqa'u sakinain, bertemu dua haraf sukun, ya. Qoro'at, setelah kata qoro'at ada almar'atu, maka berarti bacanya bagaimana? Qoro'atil mar'atu, karena di sana ada tak sukun bertemu dengan lam sukun, alif lam yang sukun, ya. Maka bacanya jangan qoro'at mar'atu, tapi qoro'atil mar'atu. Contoh seperti itu. Maka taknya dibaca kasroh ketika ada iltiqa'u sakinain, bertemu dua huruf yang sukun. Itu tanda fi'il madi. Berarti fi'il madi itu cukup diketahuinya dengan dua kalau dilihat dari tanda. Ada tafail, yang kedua ada tak tanis yang sukun. Wal mudhari, nah sekarang bagaimana fi'il mudhari itu? Apa pengertian fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu adalah madala ala hudusi syai'in. Jadi perkara yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu fi zamani takalum au ba'dahu. Ketika waktu bicara au ba'dahu atau setelahnya. Gitu. Jadi kalau fi'il madi itu terjadinya sesuatu sebelum berbicara, kalau fi'il mudhari itu terjadinya sesuatu ketika berbicara dan setelah. Maka kalau fi'il mudhari berarti kalau ketika berbicara itu maknanya apa? Sekarang. Setelah berbicara maknanya akan datang. Ini disebutnya hal. Akan datang itu istiqbal. Ada bersuara. Nah maka berarti kalau ada perkara atau kalimat yang menunjukkan pada terjadinya sesuatu ketika berbicara dan setelah berbicara, itu namanya fi'il mudhari. Contoh seperti yaqra'u. Berarti yaqra'u itu
Maknanya apa? Yaqra itu sedang atau akan membaca. Yaktubu sedang atau akan menulis, ya. Maka dikatakan di sini bahwa sholihun lil hal wal istiqbal. Fi'il mudhari itu pantas untuk zaman hal sekarang wal istiqbal dan yang akan datang. Ya, jadi bisa untuk hal, bisa untuk istiqbal. Gitu. Itu terkait fi'il madi dan fi'il mudhari. Ma yu'ayyinuhu lil hal. Ma apa yu'ayyinuhu yang menentukan terhadap fi'il mudhari lil hal untuk zaman hal. Jadi fi'il mudhari itu bisa bermakna zaman hal. Nah, ini ditentukannya dengan apa? Wa yu'ayyinuhu dan menentukan terhadap fi'il mudhari lil hal untuk zaman hal lamul ibtidai, yang pertama lam ibtida, ya. Wala dan wama annafiyatani, dan la dan ma annafiyatani yang nafi keduanya, berarti la nafi manafi. Nah, contohnya ini layah jununi antadhahabu bih. Contoh lain, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli wa ma tadri nafsum madza taksibu. Ya. Nah, di dalam contoh yang pertama, inni layah jununi, ada kata-kata inni layah jununi. Nah, pada kata layah jununi di sana ada kalimah fi'il mudhari yang memakai lam ibtida, ya, lam ibtida, lam yang ada di awal kalimah, di awal kata atau di awal sebuah jumlah, lam ibtida. Lam ibtida ini untuk menunjukkan taukid, penegasan. Nah, ada kata la yahjununi, berarti yahjununi itu menunjukkan apa? Menunjukkan zaman hal, ya. Menunjukkan zaman hal. Atau misalnya adalah atau manafi. Pada contoh yang selanjutnya, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Ada kata la yuhibbu. Nah, yuhibbu itu fi'il mudhari. Fi'il mudharinya ini menunjukkan zaman hal atau istiqbal. Oh, ternyata ada la di sini la nabi. Berarti la yuhibbu itu menunjukkan zaman hal. Contoh lagi, wa ma tadri nafsum madza taksibu. Wa ma tadri, ya, nafsun madza taksibu. Ada kata tadri. Nah, kata tadi itu ternyata sebelumnya ada maknanya apa? Manafi. Maka berarti tadri ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan pada zaman hal. Jadi berarti apakah fi'il mudhari itu menunjukkan zaman hal atau istiqbal? Maka kalau untuk memastikan fi'il mudhari itu memiliki zaman hal, dalam kitab ini disampaikan bisa dengan dua, yaitu pertama dengan lam ibtida, yang kedua dengan la dan ma nafiyah, la dan ma nafi. Jadi bisa ya dua. Atau misalnya nanti untuk menunjukkan zaman hal itu ada keterangan kata al-ana, atau ada al-hin, atau ada as-sa'ah, atau ada kata anifan, ya, atau dinafikan dengan laisa, sama dinafikan dengan laisa, ya, atau ada innafiyah, ya, ada innafiyah. Jadi ma berarti ma-nya sama, adalah, ada ma, ada innafiyah, ya, la ma innafiyah. Tambahannya lagi ada kata al-ana, ada kata al-hin, ada kata as-sa'ah, ada kata anifan, kemudian dinafikan dengan laisa. Ada kata laisa, ya. Maka nah dengan kata-kata itu fi'il mudhari itu menunjukkan kepada zaman hal.
Sekarang ma yu'ayyinuhu lil istiqbal, apa yang menentukan terhadap fi'il mudhari lil istiqbal, untuk zaman istiqbal, waktu yang akan datang. Wa yu'ayyinuhu lil istiqbal, dan menentukan terhadap fi'il mudhari lil istiqbal untuk zaman yang akan datang as-sinusin, wa saupa dan saupa, walan dan lan, wa an dan an, wa in dan in. Jadi kalau ada sin, ada saupa, ada lan, ada an, ada in, sebelum fi'il mudhari, berarti fi'il mudharinya itu menunjukkan zaman istiqbal. Ya. Nah, contohnya saya kulus supaha, saya kulus supaha minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ada kata saya kulu, berarti kata yakulu itu menunjukkan zaman istiqbal. Kenapa ada sin? Ya, saya kulu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ada kata-kata saufa yu'tika. Berarti yu'tika itu fi'il mudhari yang menunjukkan zaman istiqbal atau zaman mustakbal karena ada saufa. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lang tanalu. Nah, ada kata tanalu. Tanalu itu fi'il mudhari sebelumnya ada lan. Berarti fi'il mudhari ini menunjukkan kepada zaman istiqbal. Wa antasumu khairul lakum. Nah, sama ada kata antasumu. Berarti kata tasumu ini fi'il mudhari sebelumnya adaan, berarti menunjukkan zaman istiqbal. Yang surkumullahu fala ghalibalah. Ada kata yang sur, ya, yansur. Sebelum kata yansur ada in, berarti yansur itu fi'il mudhari yang menunjukkan zaman istiqbal, ya, menunjukkan kepada zaman istiqbal, gitu. Begitu juga selain dengan sin saupa, lan, an, dan in itu, ya, begitu juga bisa menunjukkan kepada zaman istiqbal itu fi'il mudhari ketika dibarengi dengan iza syartiyah, ya, atau menunjukkan kepada tolab. Kalau ada fi'il mudhari menunjukkan kepada tolab, tuntutan, ya, atau sebuah perintah, misalnya ada kata-kata liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, liyunfiq, hendaklah berinfak siapa, zu sa'atin, orang yang memiliki keluasan. Ada kata-kata liyunfiq. Liyunfiq ini menunjukkan kepada tolab. Berarti kalau menunjukkan kepada tolab, maka menunjukkan kepada istiqbal bil mudhari, menunjukkan kepada masa waktu yang akan datang. Jadi tambahannya bisa juga dengan idza syartiyah, atau ketika fi'il mudharinya itu menunjukkan kepada tolab, ya, atau menunjukkan kepada kepada ancaman, ya, ancaman. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Ada kata-kata yu'adzibu, ya, sana ancaman, atau memang menunjukkan juga kepada balasan, ya, pada balasan, atau kepada fi'il mudhari itu harap taukid seperti nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Maka kalau ada nun taukidnya berarti fi'il mudharinya itu menunjukkan kepada zaman istiqbal, atau dimasuki kata la'alla. Contoh misalnya dalam Al-Quran ada kata-kata la'alli ablugul asbab. Ada kata la'alli ablugu asbab.
Nah, sebelum kata ablugu ada kata la'ali. Berarti kata ablugu itu fi'il mudhari yang menunjukkan kepada zaman istiqbal. Jadi berarti di samping menunjukkan kepada zaman istiqbalnya fi'il mudhari itu ya bisa ditentukan dengan sin, saufa, lan, an, dan in. Begitu juga bisa ditentukan dengan iza syartiyah atau ditentukan dengan menunjukkannya kepada tolab atau menunjukkan kepada ancaman dan balasan ya, atau yang terakhir dimasuki dengan nun taukid dan la'alla, dimasuki nun taukid dan la'alla gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan nanti langsung aja ya para peserta. Kalau yang kurang dipahami bisa disampaikan. Baik, alamatul fi'lil mudhari. Selanjutnya kita akan membahas tanda fi'il mudhari. Kalau tadi bagaimana fi'il mudhari itu bisa kita tentukan bahwa fi'il mudhari itu menunjukkan zaman istiqbal atau zaman hal ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui fi'il mudhari? Maka untuk mengetahui fi'il mudhari bisa dilihat dari alamahnya, dari tandanya. Wa alamatuhu, dan tandanya mudhari ayyasiha wuku'uhu ba'dalam, ayyasiha sah atau apa? Sah itu ya sah. Sah itu boleh atau dibenarkan, wuku'uhu terletaknya fi'il mudhari ba'dalam, setelah lam. Nau lam yalid wa lam yulad. Nah, maka kata yalid ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada lam. Maka kata yulad juga dalam ayat ini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada lam. Ya. Wala budda ayakuna mabdu'an biharfin min hurufi anaitu. Wala budda, dan tidak boleh, tidak harus, ayakuna ada itu fi'il mudhari mabdu'an diawali biharfin dengan huruf min hurufi anaitu, dari huruf-huruf kata anaitu. Berarti huruf-huruf anaitu itu apa? Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Wa tusamma, dan dinamai huruf anaitu itu ahrufal mudharaati, huruf-huruf mudharaah. Berarti yang kedua, fi'il mudhari itu bisa kita ketahui ya, bisa kita ketahui dengan senantiasanya fi'il mudhari itu disertai dengan huruf-huruf mudharaah. Mana huruf mudharaah itu? Huruf mudharaah itu dikumpulkan pada kata ana itu. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Berarti fi'il mudhari itu senantiasa diawali oleh hamzah, kalau tidak oleh nun, kalau tidak oleh ya, kalau tidak oleh ya berarti oleh ta. Sehingga kita bisa membacanya misalnya adribu, nadribu, yadribu, tadribu. Nah, kalau tadi misalnya yalid. Nah, yalid ini fi'il mudhari. Kenapa? Pertama adalah, yang kedua diawali oleh huruf mudharaah yaitu ya. Ya, yulad sama yulad juga diawali oleh huruf mudharaah yaitu ya. Berarti tanda fi'il mudhari itu pertama bisa bisa terletak setelah lam ya. Yang kedua senantiasa dimasuki atau harus ada sebelumnya itu harful mudharaah ya, huruf-huruf mudharaah begitu. Begitu juga di samping dimasuki oleh lam, salah satu tanda fi'il mudhari yang lainnya dimasuki oleh sin, oleh saufa, oleh lam amr, oleh lanahi yang termasuk amil jawazim ya, begitu.
Jadi seperti itu. Selanjutnya fal hamzatu, maka hamzah lil mutakalimi wahdah. Hamzah itu untuk menunjukkan kepada mutakalim wahdah. Mutakalim itu siapa? Lil mutakalim, untuk orang yang berbicara, wahdahu, hanya dia yang berbicara. Ya. Nahu ana akra'u, ana aku akra'u, aku membaca. Nah, maka di sana ada fi'il mudhari kata akra'u yang diawali oleh hamzah, berarti maknanya menunjukkan kepada mutakalim wahdah. Wa nunu, dan nun lahu ma'a ghairihi, dan nun lahu bagi mutakalim wahdah ma'a ghairihi. Jadi kalau nun itu tidak hanya mutakalim wahdah tapi ma'a ghairihi, bersama yang lainnya, ya. Au lil muazzami nafsah, atau untuk muazzam nafsah, untuk keagungan dirinya, nahnu naqra'u, nahnu kami, naqra'u kami membaca. Nah, membacanya ini nanti sedang atau akan, nanti dilihat situasi dan kondisinya. Nahnu naqra'u, kami atau kita, naqra'u. Jadi bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia nun itu kita atau kami, ya. Nahnu naqra'u wal ya lil ghaibil muzakkar wa jam'il ghaibah, dan ya untuk menunjukkan kepada ghaib muzakkar. Ghaib itu orang ketiga laki-laki. Wa jam'il ghaibah, dan jama ghaib, jama orang ketiga. Nahu Muhammadun yaqra'u, Muhammad yaqra'u, membaca itu Muhammad. Nah, kata yaqra'u itu diawali oleh ya, haraf mudhari'ahnya. Maka kata yaqra'u menunjukkan kepada ghaib muzakkar, ya, ghaib muzakkar. Maka artinya Muhammad yaqra'u, membaca dia, ya, membaca dia. Dianya siapa? Muhammad di sini. Yaqra'u, membaca dia, ya. Wa niswah, dan untuk menunjukkan kepada jama muannas. Contoh yaqra'na, membaca. Siapa yang membaca? Membaca mereka perempuan. Wa ta'u, dan ta lil mukhatab, dan ta itu lil mukhatabi mutlaqon, untuk mukhatab mutlaqon, secara mutlak. Wal mufradil ghaibati wa musanaha, dan untuk menunjukkan mufrad ghaibah berarti orang ketiga tunggal, wa musanaha, dan musananya orang ketiga musanna, dua. Nahu anta taqra'u, anta kamu, taqra'u kamu membaca, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa antuma, dan kalian berdua, taqra'ani, membaca kalian berdua. Wa antum, dan antum kalian, taqra'una, membaca kalian. Wa anta, dan kamu ya Hindu, wahai Hindun. Wa angti, dan kamu ya Hindun, wahai Hindun, taqra'ina, kamu membaca. Jadi kamu perempuan. Wa Fatimatu taqra'u, wa Fatimatu, dan Fatimah, taqra'u, membaca, dia perempuan. Fatimah, dia perempuannya. Wal Hindani, dan dua Hindun, taqra'ani, membaca, dia berdua. Begitu, ya. Jadi harful mudhari'ah itu yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, ini ada penunjukan terhadap makna-makna tertentu. Kalau hamzah menunjukkan kepada mutakalim wahdah, ya, orang yang berbicara. Kalau nun
sama mutakalim wahdah tapi ditambah ma'al ghaib. Jadi yang berbicaranya itu tidak hanya sendiri, tapi ya bersama dengan yang lain banyak. Ya, maka suka diartikan dalam bahasa Indonesia kita atau kami, gitu. Kita atau kami, atau lil mu'azzam nafsah, untuk mengagungkan diri. Ya. Kalau ya, nah ya ini untuk menunjukkan yang goib, ya yang goib muzakkar atau jama muannas, ya jama muannas atau disebut juga kalau dalam ilmu nahwu jama inas, ya jama inas, atau disebut juga dengan nunun inas, ya nunun inas. Nun inas menunjukkan kepada nun inas itu karena diakhiri oleh nun yang menunjukkan kepada jama, ada nun inas. Wata dan ta untuk menunjukkan mukhotob secara mutlak. Maksudnya mukhotob secara mutlak itu bagaimana? Ya mukhotobnya itu baik mufrad, musanna, jama, muzakkar, muannas gitu. Jadi bisa mukhotobnya itu tunggal, mukhotobnya itu musanna dua, mukhotobnya itu jama menunjukkan banyak, baik muzakkar laki-laki ataupun muannas. Berarti bisa menunjukkan untuk mufrad mukhotob, mufrad muzakkar mukhotob. Jadi bisa mufrad muzakkar mukhotob, mufrad musanna muzakkar mukhotob, bisa jama muzakkar mukhotob, atau mufrad muannas mukhotob, ya, atau musanna muannas mukhotob, atau jama muannas mukhotob. Tapi biasanya kalau untuk muannas itu pakai tamarbuto, ya, mufradah muannasah mukhotobah, ya, musanna muannasah mukhotobah, jama muannasah mukhotobah, gitu. Nah itu maksudnya lil mukhotobi mutlak. Begitu juga ta itu di samping untuk mukhotob bisa juga menunjukkan untuk mufrad ghaib dan musananya, ya. Mufrad ghaibah dan musananya berarti orang ketiga perempuan dan musananya dan yang menunjukkan dua, gitu. Dan menunjukkan dua. Itu terkait makna-makna dari harful mudhari'. Wal amru, sekarang fil amr. Wal amru dan amr ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takalum. Ma adalah perkara yutlabu bihi yang dituntut bihi dengannya, husulu syai'in terjadinya sesuatu ba'da zamani takalum setelah waktu berbicara. Nahu ijtahid berijtihadlah. Jadi amr itu yang menunjukkan kepada ya tuntutan yang dimana tuntutannya itu terjadi setelah zaman takallum. Maka amr itu berarti menunjukkan kepada zaman istiqbal. Wa alamatuhu, dan tandanya amr ayakbala nuna taukid, menerima nuna taukid kepada nun taukid. Wa ya al mukhotobati, dan ya mukhotobah ma'adilati alat tolab, disertai dengan menunjuk alat tolab terhadap tutup atau terhadap yang menunjukkan kepada kata perintah, gitu. Kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Asmaul af'ali, isim-isim fi'il. Wa amma ma yadulu alal ma'anil af'ali wa la yaqbalu alamatiha fa yuqalu lahu ismu fi'lin wa huwa ala thalathati aqsamin. Wa amma ma, dan adapun perkara yadulu yang menunjukkan ala ma'anil af'ali terhadap makna-makna fi'il, wala yakbalu, dan tidak menerima itu sima, itu perkara
alamatiha terhadap tanda-tandanya fi'il, fayuqalu maka dikatakan lahu terhadap perkara itu ismu fi'lin isim fi'il, wahwa ala salasati aksamin, dan isim fi'il itu ada 3 bagian. Wahwa dan isim fi'il itu ala salasati aksamin ada pada 3 bagian. Ismu fi'lin madin, yang pertama isim fi'il madi, wa ismu fi'li mudhari'in, yang kedua isim fi'il mudhari, wa ismu fi'li amrin, yang ketiga isim fi'il amr. Isim fi'il madi mana? Nau haihata wa syattana bimakna ba'uda wabtaroko. Haihata maknanya ba'uda jauh, wabtaroko ya, satana mananya ibtaroko. Ibtaroko itu apa? Berpisah, bercerai-berai. Ya. Yang fi'il mudhari contoh seperti kawa, ya, wa kawa wa ub bimakna ata'ajabu. Ata'ajabu. Kawa itu mananya ata'ajabu. Ata'ajabu itu apa? Aku kagum, ya. Aku kagum. Wa'uf ya, wa'uf itu maknanya adalah wa atadojaru itu aku menyesal. Kalau isim fi'il amr mana? Kaso seperti soh di wa, kalau tadi wa'uf ya, kalau fi'il amr soh bimakna uskut, soh itu maknanya uskut, diamlah. Wa amina dan amin bimakna istajib, mana istajib. Wahwa aksaruha wujudan, wahwa dan isim fi'il amr itu aksaruha paling banyak itu isim fi'il amr wujudan keberadaannya. Jadi yang paling banyak isim fi'il itu adalah isim fi'il amr, ya, isim fi'il amr. Jadi paling banyak wujudnya. Berarti kalau ada kata atau kalimat yang memiliki makna fi'il tetapi tidak menerima kepada tanda fi'il, maka itu disebutnya apa? Isim fi'il. Contoh tadi haihata. Haihata. Nah, haihata ini bermakna apa? Maknanya adalah ba'uda jauh. Nah, memiliki makna fi'il, ya. Memiliki makna fi'il, tapi tidak menerima tanda fi'il. Gak pernah kita mendengar dibaca haihatat atau hai apa tuh? Tanda fi'il madi. Haihat na misalnya sebagainya. Ini tidak pernah menerima tanda fi'il, ya. Atau satana. Nah, satana juga sama. Maka kalau ada kata-kata seperti itu berarti kata-kata itu disebutnya apa? Isim fi'il, ya, isim fi'il. Izin bertanya, Ustaz. Ya, mangga. Jadi isim fi'il ini dia tergolong isim atau fi'il, Ustaz? Tergolong isim fi'il. Oh. Masuknya kepada fi'il. Fi'il, Ustaz, ya. Ya, masuknya kepada golongan. Jadi karena dia bermakna fi'il. Jadi kan isim fi'il ini sebenarnya sama dengan fi'il dari sisi maknanya dan dari sisi istimalnya, penggunaannya. Begitu. Sehingga masuknya kepada golongan fi'il. Jadi samanya sebenarnya ada 2. Pertama dari maknanya, yang kedua dari ya penggunaannya. Maka masuknya kepada golongan fi'il, ya. Begitu, Ustaz. Ya, monggo. Jadi isim fi'il itu apakah termasuk dalam kalimat itu kalimat kalimat fi'liyah atau ismiyah? Termasuknya fi'liyah. Termasuknya fi'liyah. Ya. Fi'liyah. Karena secara makna tadi, secara makna dan secara penggunaan itu mengikuti makna dan penggunaannya fi'il, ya. Seperti itu.
Misalnya kan kalau dalam penggunaannya fi'il itu kan digunakan untuk apa? Fi'il itu digunakannya biasanya untuk amil. Fi'il itu menjadi amil. Maka setelah fi'il ada fa'il dalam munahu kan? Mana amilnya? Amilnya adalah fi'il. Doroba Zaidun. Zaidun kenapa dibaca ropa? Karena jadi fa'il. Jadi fi'il amilnya mana? Amil fa'il itu adalah doroba fi'il. Begitu. Nah, dari sisi kegunaan biasanya ya fi'il itu digunakan untuk menjadi amil. Nah, sama isim fi'il juga begitu. Dari sisi kegunaan bisa berfungsi sebagai amil. Berarti isim fi'il juga sama seperti fi'il bisa memiliki fa'il atau naibul fa'il kalau isim fi'ilnya itu bermakna majhul begitu. Syukran, Ustaz. Tapi ada juga kalau yang di kitabnya ada catatan ya. Nah, isim fi'il ini juga ada yang di manqulun an dzarbin. Jadi manqulun itu asalnya dipindahkan dari dorob ya. Dari dorob. Misalnya dunaka. Nah, dunaka ini isim fi'il, mananya apa? Khudhu. Khudhu, ambillah olehmu kepadanya. Ya. Atau bisa dari jar majrur. Alaikum angbusakum. Apa maknanya alaikum angbusakum? Alaikum maknanya ilzam. Maka kalau ada alaikum itu, nah itu maknanya ilzam. Atau ada atau kita sering mengartikan wajib. Alaikum angbusakum. Berarti alaikum angbusakum itu ilzamu, wajib atas kalian angkusakum, menjaga diri kalian. Itu. Nah, alaikum itu bisa juga dari apa? Dari jar majrur. Atau misalnya dari masdar. Ya, dari masdar. Ada masdar yang digunakan dengan penggunaan fi'il, ya. Penggunaan fi'il. Maka kalau ada masdar digunakan dengan penggunaan fi'il, berarti masdar itu ya termasuk isim fi'il. Misalnya apa? Misalnya zawida zaidan, apa? Rawaida, rawaida, kata rawaida zaidan. Rawaida itu maknanya apa? Maknanya adalah arwiduhu irwadan, akim muqama fi'lihi. Jadi akim ruwaida zaidan maknanya arwiduhu irwadan. Nah, ini ditempatkan atau uqima maqama fi'li, ditempatkan pada tempat fi'il. Jadi masdar itu kadang bermakna fi'il, begitu maksudnya. Maka kalau ada masdar bermakna fi'il, berarti masdarnya itu disebut isim fi'il. Contoh, misalnya masdar sering digunakan memang untuk memerintah. Dorban itu bisa bermakna pukulah. Kadang orang Arab begitu, memerintah menggunakan kata-kata masdar. Maka berarti masdar di sana termasuk isim fi'il. Seperti itu. Itu terkait dengan isim fi'il. Tafadhol, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Itu pembagian pertama terkait dengan fi'il. Jadi fi'il dibagi kepada fi'il madi, fi'il mudhari, ya, dan fi'il amr. Nah, tambahannya ada isim fi'il. Gitu. At-taqsimu tsani lil fi'li. Sekarang kita lanjutkan kepada pembagian kedua lil fi'li, untuk fi'il. Insyaallah untuk pagi hari ini kita sampai jam 6.30. Berarti satu bab lagi. At-taqsimu tsani, pembagian yang kedua lil fi'li, bagi fi'il.
Yanqasimu al-fi'lu, yanqasimu terbagi al-fi'lu fi'il ila sahihin wa mu'talin, kepada fi'il sahih wa mu'talin dan mu'tal. Fasahihu, maka fi'il sahih ma khalat usuluhu min ahrufil illati. Fi'il sahih adalah ma perkara khalat yang kosong usuluhu huruf-huruf asalnya min ahrufil illah, dari huruf-huruf illat. Wahya, dan huruf illat itu adalah al alifu wal waw wal ya, alif waw ya, nahu kataba wa jalasa. Contoh seperti kataba dan jalasa, ya. Kataba jalasa. Berarti yang pertama adalah fi'il sahih. Fi'il sahih itu apa? Fi'il yang kosong huruf asalnya dari huruf illat. Maka kalau huruf-huruf asalnya itu mengandung huruf illat, berarti itu disebutnya bukan fi'il sahih. Kalau fi'il sahih tidak ada huruf illatnya. Contoh seperti kataba. Kataba itu huruf asalnya mana? Kataba. Gak ada huruf illatnya tuh. Gak ada alif, gak ada waw, gak ada iya. Jalasa, gak ada huruf illatnya. Maka kataba ini disebutnya fi'il sahih. Fi'il sahihnya berupa fi'il apa? Fi'il madi, berarti fi'il madi sahih. Jalasa itu fi'il sahih. Fi'il sahihnya berupa apa? Berupa fi'il madi, berarti fi'il madi sahih. Ya, gitu. Summa inna harfal illati in sakana wan pataha maqoblahu yusamalinan. Summa inna harfal illati, kemudian sesungguhnya harap illat in sakana, jika sukun, wan pataha dan patah, maqoblahu apa-apa qoblahu yang sebelum huruf illat, yusama maka dinamai itu huruf illat linan lin. Jadi huruf illat itu kalau sebelumnya sukun atau sebelumnya patah itu dinamakan huruf lin. Kasauba wa saifa, kasaubin wa saifin, maaf, kasaubin wa saifin, seperti kata saubin. Nah, saubin itu ada waw di sana, sebelumnya sukun, maka waw di sana bukan harful illah tapi harful lin. Saifin, saifin itu di sana ada ya, ya sukun sebelumnya patah. Nah, di sana disebutnya bukan huruf illah tapi huruf lin, ya, huruf lin. Kalau di dalam tajwid itu disebutnya apa? Disebutnya madlin, ya. Saub, saib. Nah, kadang disebut madlin. Gitu. Fa'in janasahu maqoblahu minal harokat yusama maddan. Fa'in janasahu, maka kalau menyamai dalam jenisnya terhadap huruf illat, maqoblahu perkara yang sebelumnya minal harokati dari harokat, yusama maddan, maka itu disebut huruf mad. Kakola, seperti kata kola, yakulu, kila. Ya, kola di sana ada alif. Alifnya apa tuh? Itu bukan harful illat, tetapi disebutnya harful mad. Yakulu di sana ada waw. Waw di sana bukan harful illat tetapi harful mad. Kila, ya di sana bukan harful illat tetapi harful mad. Ya, kadang disebut juga begitu. Kola, kenapa kola itu harful mad? Karena sebelumnya ada harokat yang menyamai atau sejenis, ya, sejenis dengan alif. Kan alif itu sejenisnya atau samanya dengan fathah. Yakulu di sana ada waw, sebelumnya ada harokat yang sejenis dengan waw, yaitu doma. Karena waw itu satu jenis, satu pasangan, samanya dengan doma. Begitu juga ya, ada kila, yaitu samanya sejenisnya dengan kasroh. Fa'ala dzalika la tanfaktu al alifu an qawniha harfa illatin wa madin walin. Fala zalika, maka berdasarkan itu la tanfaktu, tidak bisa dipisahkan alifu alif, alif
an qawliha dari keadaannya alif itu harfa ilatin adalah huruf ilat wa madin walin, huruf ilat, huruf mad dan huruf lin. Lisukuniha karena sukunnya itu alif, wa putiha dan dipatahkan maqoblaha apa-apa yang ada sebelumnya daiman selamanya, bikhilafi ukhtaiha berbeda dengan dua saudaranya, ya. Dua saudaranya itu apa? Dua saudaranya itu adalah wawu dan iya. Jadi berarti alif, wawu, iya itu yang merupakan huruf ilat kadang disebut huruf lin, kadang disebut huruf mad, gitu ya. Itu tambahannya. Wal mu'talu, sekarang mu'tal. Wal mu'talu dan mu'tal, makana ahadu usulihi harfa illatin, ma adalah perkara karena yang ada ahadu usuli salah satu huruf-huruf asalnya harfa illatin adalah huruf illat. Nahu wajada, waqala, wasa'a. Wajada, nah wajada ini fi'ilnya fi'il mu'tal. Kenapa? Karena huruf asalnya tadi dari huruf ilat mana? Wawu, ya, wawu. Waqala, ya, qala itu fi'ilnya fi'il mu'tal. Kenapa? Karena salah satu huruf asalnya tadi dari huruf ilat, ya, huruf ilat. Mana huruf ilatnya di sana? Asalnya ya wawu huruf ilatnya. Wasa'a, nah sa'a juga termasuk harful mu'tal karena salah satu huruf asalnya terdiri dari huruf illat, gitu. Walikullin minas shahihi wal mu'tali aqsamun, walikullin dan bagi masing-masing minas shahihi dari fi'il yang sahih, wal mu'tali dan fi'il yang mu'tal, aqsamun ada bagian-bagian. Aqsamu shahihi bagian-bagian fi'il sahih, yang qasimu terbagi aswayu fi'il sahih ila salimin wa mudha'afin wa mahmujin, terbagi kepada salim, mudha'afin, mudha'af, wa mahmujin dan mahmuj. Berarti ada fi'il sahih itu yang salim, fi'il sahih itu yang mudha'af, fi'il sahih itu yang mahmuj. Fasalimu maka salim masalimat usuluhu, ma adalah perkara salimat yang selamat, usuluhu huruf asalnya, min ahrufil illati wal hamzah, dari huruf-huruf ilat wal hamzati dan hamzah, wa tad'ifi dan tad'if, kadoroba seperti kata doroba. Doroba ini fi'il sahih yang salim karena huruf asalnya tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, ya. Wa nasoro wa qa'ada wa jalasa, begitu juga kata nasoro, qa'ada dan jalasa. Faizan yakunu, faizan maka dengan begitu yakunu ada kullu salimin sohihan wala aksu, kullu salimin sohihan setiap yang salim itu sohih, wala aksu dan tidak sebaliknya. Jadi setiap fi'il salim itu sohih, tapi tidak setiap fi'il sahih itu salim, gitu. Itu yang salim, ya. Jadi salim itu berarti yang selamat huruf-huruf asalnya dari huruf ilat, hamzah dan tad'if. Ya, tad'if itu apa? Tad'if itu ayakuna fil kalimah harfani asliyani min jinsin wahidin. Jadi ada dua huruf yang sama, yang sejenis pada ya huruf-huruf asalnya itu, maka itu disebut mudha'af, ya. Sebut contoh syadda itu ada dua huruf yang sejenis yaitu dal, maka yang seperti itu disebutnya mudha'af atau disebutnya tad'if, ya. Selanjutnya mudha'afu sulasi wa mazidihi, mudha'af sulasi dan mazidnya. Wal mudha'afu wa yuqalu lahu, dan dikatakan lahu terhadap mudha'af itu al-assam, assam,
Lisyiddatihi, karena kerasnya. Ini disebut juga asom. Asom itu apa? Asom itu tuli, ya, karena kerasnya. Yang qasimu ila qismaini, terbagi kepada dua bagian, mudha'af sulasi wa majidihi, mudha'af sulasi dan majidnya, wa mudha'af rubai dan mudha'af rubai. Jadi ada mudha'af sulasi, ada mudha'af sulasi baik sulasi mujarrad ataupun majid, ada mudha'af rubai, ya. Wa mudha'af sulasi wa majidihi, maka mudha'af sulasi dan majidnya maka ainuhu walamuhu min jinsin wahidin, adalah perkara kanat yang ada ainuhu, ain kalimahnya, walamu dan lam kalimahnya, min jinsin wahidin, dari satu jenis. Nahu farro, seperti kata farro, wa madda dan madda, wa mtadda dan imtadda, wastamadda dan istamadda, wa huwa mahalun nazari sorfi, wahwa, dan ini adalah tempat objek pandangannya ilmu sorof, gitu. Intinya mudha'af sulasi dan majid itu berarti ketika ain fi'il atau ain kalimah dan lam kalimahnya itu satu jenis. Contoh farro itu mana fa fi'ilnya? Farro, fa fi'ilnya mana? Fa. Ain fi'ilnya lam fi'ilnya ro. Itu ain fi'il sama lam fi'il, maka itu disebutnya mudha'af sulasi, ya, mudha'af sulasi. Madda. Nah, madda mana ain fi'ilnya? Dal. Lam fi'ilnya dal. Ini disebut mudha'af sulasi, ya. Imtadda sama, istamadda sama. Insyaallah ini mudah. Yang selanjutnya mudha'af rubai. Apa itu mudha'af rubai? Wa mudha'af rubai, dan mudha'af rubai makanat fa'uhu walamuhu al-ula min jinsin. Ma adalah perkara kanat yang ada fa'uhu, fa'nya, ya, fa'nya itu perkara, walamuhu dan lamnya itu perkara, al-ula yang pertama, min jinsin dari satu jenis, wa ainuhu dan ainnya, ya, ainnya, walamuhu dan lamnya, as-saniyatu yang kedua, min jinsin dari yang sejenis. Kazalzala, seperti kata zalzala, wa as'asa dan kata as'asa, wa qalqala dan kata qalqala, ya. Jadi kalau mudha'af rubai itu ketika pa kalimahnya dan lam kalimahnya yang pertama itu satu jenis, dan ain kalimah dan lam kalimah yang kedua itu satu jenis. Jadi pa itu satu jenis dengan lam yang pertama, ain itu satu jenis dengan lam yang kedua. Contoh seperti zalzala. Nah, zalzala mana fa kalimahnya adalah Dal. Mana lam kalimahnya? Lam kalimahnya mana? Lam. Ya, zai sama la. Nah, lam kalimah yang pertama mana? Zai. Nah, berarti sejenis pa dengan lam kalimah yang pertama, dan yang kedua ain kalimah. Mana ain kalimahnya? Lam. Lam kalimah yang kedua mana? Lam. Nah, maka kalau seperti ini zalzala, nah ini disebutnya mudha'af. Mudha'afnya mudha'af rubai. Atau as'asa, ya, qalqala, nah gitu. Balbala, ya. Balbala, apalagi? Qalqala, as'asa, balbala. Apalagi itu berajamah contohnya? Cari aja ya contohnya. Nanti ada di depan dalam contoh-contoh. Ketika kita menasrif pola-pola, ya. Yang ketiga, wal mahmud. Sekarang mahmud. Maka ahadu usulihi hamzatan. Ma adalah perkara karena yang ada ahadu usulihi,
salah satu huruf-huruf asalnya, huruf-huruf asalnya hamzatan, hamzah, nahu akhoda wa sa'ala wa qoro'a. Akhoda, sa'ala, qoro'a, ya. Akhoda, sa'ala, qoro'a. Nah, akhoda di sana ada hamzah di fa kalimahnya, sa'ala ada hamzah di ain kalimahnya, qoro'a ada hamzah di lam kalimahnya, di lam kalimahnya. Maka nanti kalau ada di fa disebutnya itu mahmuz fa, ada di ain disebutnya mahmuz ain, ada di lam disebutnya mahmuz lam. Aqsamul mu'tali, pembagian mu'tal, yang qasimu al mu'tal ila misalin wa ajwabin wa nakisin wa lapipin. Mu'tal itu terbagi kepada pertama misal, kedua ajwab, wa nakisin dan nakis, wa lapipin dan lapip. Fal misalu ma i'talat fahu. Fal misalu maka misal itu ma adalah perkara i'talat yang mengandung huruf ilat fahu fa-nya. Nahu wa ada wa yasaro wa yusama bidzalika, dan dinamai bidzalika dengan itu, dengan misal li'annahu yumathilu as-sahih fi adami i'lali madihi. Kenapa dinamai misal? Karena yumathilu menyamai as-sahiha, fi'il yang sahih fi adami i'lali madihi, pada tidak adanya i'lal pada fi'il madinya, ya. Sama dengan fi'il sahih, fi'il madinya itu tidak ada i'lal atau tidak di-i'lal, maka disebut misal, ya, bina misal. Jadi kalau harful ilatnya ada pada fi'il disebutnya mu'talnya adalah misal, atau kita sering menyebut bina misal. Itu fi'il mu'tal. Fi'il mu'talnya bina apa? Bina misal. Bina itu bangunan. Bangunannya apa? Misal. Wal ajwab, dan ajwab ma'i'talat ainu, adalah perkara i'talat yang mengandung harap ilat ainu, ainnya. Nahu qola wa ba'a, seperti kata qola wa ba'a, wa yusama bidzalika lil khalwi jaupihi aywastihi, dan dinamai dengan ajwab karena kosong jaupihi jaubnya, yaitu tengahnya, wasti tengahnya, jadi kosong tengahnya, ya. Minal harfi sahih, dari huruf sahih. Wa yusama aidon za salasah li'anahu ingda isnadihi litafa'il yasiru maha ala salasati ahrufin. Li'anahu, karena sesungguhnya ingda isnadi, ketika disandarkannya itu bina misal, bina ajwab, lita'il fa'ili kepada tafa'il, yasiru maka jadi ma'aha bersamanya ala salasati ahrufin, di atas 3 huruf. Ka kulta wa bi'ata fi qola wa ba'a, pada kata qola dan ba'a. Jadi disebut juga za salasah atau zu salasah. Ya, disebut zu salasah. Kalau za itu kan lagi nasab, ya. Zu salasah. Zu salasah kenapa? Karena ketika bertemu dengan tafa'il jadi 3 huruf. Itu bina ajwab itu. Contoh seperti kulta, kultu, nabi. Jadi 3 huruf. Ada qaf, ada lam, ada ta, maka disebut dzus salasa. Wa nakisu, dan bina nakis ma'i'talat tamu, ma adalah perkara italat yang mengandung huruf ilat tamu lamnya. Nahu goza wa roma, seperti kata goza dan roma. Wa yusama bidzalika, dan dinamai bidzalika dengan itu, dengan nakis, linuksonihi, karena kurangnya itu nakis, ya, bihadzfi akhirihi, dengan membuang akhirnya, piba di tasorifi, pada sebagian tasrifannya. Kagozat waromat, seperti kata gozat, romat, ya. Wa yusama aidon dzul arba'ah, zal arba'ah, disebut juga zal arba'ah, li'anahu ingda isnadi li tafa'il, karena sesungguhnya ketika dihubungkan, disandarkan kepada tafa'il, yasiru maha ala arba'ati ahrufin, menjadi itu bina nakis itu bersamanya ala arba'ati ahrufin, di atas 4 huruf. Jadi kalau ketemu dengan tafa'il jadi 4 huruf. Nah, contoh gozauta, romaita. Romaita ada berapa huruf? Ada 4 hurufnya. Ro, mim, ya, ta. Maka disebut zul arba'ah, ya, zul arba'ah.
yang memiliki 4 huruf. Yang terakhir, walafifu kismani, walafifu dan lapif kismani terbagi 2 bagian. Mafrukun mafruk, wa makrunun dan makrun. Jadi ada lapif mafruk, ada lapif makrun. Mafruk itu apa? Wa huwa ma i'talat fa'uhu wa lahu. Ma adalah perkara i'talat yang mengandung harful illat, fa'uhu fa-nya, wa lamuhu dan lamnya. Nahu wafa, waqo. Nah, kata wafa ini harful illatnya mana? Pertama wa, yang kedua adalah alif, ya. Alif berarti kita lihat wa-nya itu ada pada fa kalimah, ya. Alifnya itu ada pada lam kalimah. Maka ini disebutnya apa? Disebutnya fi'il mu'tal bina lafif mafruk. Ya. Wa yusama bidzalika liqaunil harfi sahih fariqon baina harfail illat. Karena keadaannya huruf yang sahih fariqon memisah baina harfil illat, antara 2 haraf illat. Jadi haraf sahih itu memisah antara 2 haraf illat, maka disebut mafruk. Mafruk itu kan yang dipisah, ya. Di sana ada fa, pada kata wafa ada fa. Nah, fa ini memisah antara waw dan alif. Pada kata waqo ada qaf. Qaf ini memisah antara waw dan alif. Sedangkan fa dan qaf itu adalah haraf sahih, gitu. Wa makrunun dan makrun wa huwa ma italat ainuhu wa lamu. Ma adalah perkara italat yang mengandung haraf ilat ainuhu wa lamu. Ain kalimahnya wa lamu dalam kalimat. Nahu towa wa rowa. Contoh seperti kata towa dan rowa. Ya, towa, rowa. Nah, yang mengandung harful ilatnya mana? Ain dan lam kalimahnya. Maka disebut apa? Lafif makrun. Wa yusama bidzalika, dan dinamai dengan itu liktirani harfail illat, liktirani harfail illat ba'dihima bi ba'di. Karena bersamaannya, berbarengannya haraf illat ba'dihima, sebagian dari keduanya bi ba'din dengan yang lain. Karena bareng harful illatnya begini, maka disebut makrun. Berarti kesimpulannya fi'il mu'tal itu ada bina misal. Bina misal itu yang fa kalimahnya mengandung haraf illat. Ada bina ajwab. Bina ajwab itu yang ain kalimahnya mengandung haraf illat, disebut juga zu salasa. Ada bina nakis. Bina nakis itu lam kalimahnya mengandung haraf illat, disebut juga zul arba'ah. Ada lafif mafruk. Lafif mafruk itu yang fa dan lam kalimahnya mengandung haraf illat. Ada lafif makrun yang ain kalimah dan lam kalimahnya mengandung haraf illat. Itu pembagian tentang mu'tal. Itu para peserta rahimakumullah yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin disampaikan dipersilahkan. Ada yang ingin disampaikan? Betul. Cukup Ustaz. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya, betul. Untuk mengartikan wahwa mahalu nadhari sorfi di bagian mudha'af sulasi wa mazidihi. Ya. Wahwa dan itu, ya. Apa mudha'af itu? Mudha'af mahalu nadhri sorfi. Ini adalah tempat atau objek, ya, pandangannya ilmu sorof. Maksudnya apa? Maksudnya ini nanti adanya madda, adanya kata madda, faro, imtada, istamadda dan yang lainnya yang termasuk kepada mudha'af. Nah, ini nanti lebih luasnya ada dalam objek pandangan ilmu sorof. Artinya ada dalam pembahasan ilmu sorof. Karena nanti itu akan terkait dengan pembahasan idgham, ya, dengan
pembahasan idgham, pembahasan nanti wajib idgham, boleh idgham atau terlarang idgham. Nah, ini sebetulnya nanti pembahasannya ada nanti di depan tentang idgham. Maka di sini dikatakan nanti pembahasan lebih jauhnya terkait dengan mudhaf itu ada pada objek pandangan ilmu sorof di depan. Maksudnya seperti itu. Oke, siap. Ya. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan semata-mata itu adalah kebodohan saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.